Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran IPA kita ya. Oke, sebentar ini Devin sudah masuk ya? Halo Devin, Bu Guru sapa Devin dulu. Sudah ada? Oh, belum. Eh, belum ada ya? Oke, enggak apa-apa. Baik, kita mulai pembelajarannya saja. Bu Guru akan tampilkan PowerPoint untuk kalian pembelajaran IPA hari ini ya. Nah, ini kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku muatan IPA kelas 4. Jadi, sebelum Bu Guru masuk ke materi, silahkan anak-anak persiapkan bahan ajarnya dulu ya, buku LKS, buku tulis dan alat tulisnya. Supaya nanti ketika ada informasi yang kalian rasa penting, yang Bu Guru bagikan boleh dicatat ya, supaya kalian bisa mengingat materi-materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Ini kelihatan anak-anak? Besarkah? Kelihatan besar? Guru. Guru. Ya, Guru. Kelihatan besar. Iya, oke. Terima kasih untuk responnya. Sebentar, tapi ini kayaknya ada yang masuk lagi ya. Oke. Baik anak-anak, di tema 7 ini, di tema indahnya keragaman di negeriku muatan IPA kelas 4, kita akan mempelajari tentang KD apa ya? KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, anak-anak di buku LKS kalian sebenarnya sudah ada materinya. Namun, hari ini Bu Guru akan menjelaskan rangkumannya dan mempresentasikan dalam PowerPoint ini materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu dong ya, apa pengertian gaya. Nah, anak-anak, gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Nah, jadi gaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, entah itu kegiatan menarik, mendorong, menendang, mengayuh, ataupun hal yang lain yang kita lakukan. Nah, sehingga membuat sebuah benda itu dapat bergerak atau berhenti dari gerakannya. Nah, itu adalah pengertian tentang gaya. Nah, sebenarnya di buku LKS kalian sudah ada, tapi ini Bu Guru lebih lengkapi lagi ya. Kemudian anak-anak, nah ini gaya dibagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelahnya ya. Itu ada gambar seseorang yang sedang mendorong mobil, mobil mogok. Nah, itu menggunakan gaya otot ya kan? Karena kita mengeluarkan kekuatan kita untuk menggerakkan sebuah benda. Nah, di sampingnya lagi ada dua ekor ya, dua ekor kerbau yang sedang menarik gerobak ya. Itu juga merupakan contoh dari gaya otot ya kan. Jadi gaya otot itu tidak hanya dikeluarkan atau dihasilkan dari tenaga manusia saja, tetapi juga dari tenaga hewan. Itu adalah contoh gaya otot. Kemudian macam gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sudah Bu Guru tampilkan itu ada penggaris, ada potongan kertas kecil, terus kemudian ada anak panah turun dan naik. Itu artinya apa? Jadi eh, ketika sebuah penggaris, mungkin ini nanti kalian bisa lakukan percobaannya ya. Ketika sebuah penggaris plastik kalian gosok-gosokkan ke rambut kalian yang kering, kemudian kalian siapkan serpihan-serpihan kertas, terus kemudian kalian letakkan penggaris kalian di atas serpihan kertas itu, maka serpihan kertas itu bisa ke atas, bisa tertarik oleh penggaris yang sudah kalian gosok-gosok ke rambut kalian. Nah, itu adalah sebuah percobaan tentang gaya listrik. Kemudian yang ketiga
Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Nah, pada gambar yang pertama ini ada seorang anak perempuan yang sedang bersepeda. Nah, ketika eh, sebuah sepeda yang kita kayuh, kemudian kita minta untuk berhenti, pasti kita akan menekan remnya kan, sehingga sepeda itu bisa berhenti. Nah, itu memerlukan gaya gesek, gesek antara kampas rem dengan roda sepeda kalian. Pernah enggak kalian naik sepeda, terus kemudian kalian ingin berhenti, pasti kalian tekan Pernah. remnya kan? Nah, Ya, itu memerlukan gaya gesek anak-anak. Gaya gesek antara kampas rem ya yang kalian tekan dari tangan kalian itu kan pasti ada kabel yang menyalur ke kampas, kampas yang ada di dekat roda atau ban. Nah, itu akan bergesekan dengan roda yang sedang berputar. Nah, karena adanya gesekan tersebut akhirnya menimbulkan sepeda kalian berhenti. Nah, untuk gambar yang kedua, siapa yang bisa memainkan sepatu roda? Saya, Bu Guru. Wow, bisa ya. Ada di Nah, itu rumah bisa. iya membutuhkan Pertama jatuh-jatuh. keseimbangan yang tinggi, ya kan? Kalau enggak nanti kita bisa jatuh. Benar seperti yang dikatakan oleh teman kalian ya. Nah, jadi anak-anak, gesekan antara roda pada sepatu roda dengan jalan yang kalian lewati itu kan ada gesekannya ya. Nah, itu menimbulkan eh, kal- sepatu roda itu bisa bergerak. Nah, jadi itu adalah gaya gesek ya. Tadi kan pengertiannya gaya adalah sesuatu kegiatan, entah itu menarik, mendorong, ya kan, menendang. Nah, gerakan tersebut akhirnya menimbulkan sebuah benda itu bergerak atau berhenti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah sebentar. Wah, sorry. Maaf ya. Nah, ini. Sudah muncul lagi? Sudah, Bu Guru. Oke. Tadi Sudah. kepencet. Sudah, Bu Ya. Guru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya. Nah, sebenarnya di buku LKS kalian itu juga sudah dijelaskan. Yuk sambil kita buka LKS kita, sambil kita buka bahan ajar kita, ada di halaman berapa, ada yang tahu? Ada yang sudah belajar? 8-9. Halaman 9, benar. Ya. Kalau ya, kalau yang tentang macam-macam gaya tadi ada di halaman 8. Nah, kalau untuk pengaruh gaya dimulai dari halaman 9 ya. Nah, anak-anak yang pertama yaitu gaya memengaruhi benda diam. Nah, itu ada di gambar contoh seorang anak yang bermain sepak bola. Nah, jadi ketika dia menendang bola, awalnya kan bolanya diam ya anak-anak ya. Kemudian karena adanya gaya dari tendangan kita, ya kan, akhirnya membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Nah, itu adalah contoh dari gaya memengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya memengaruhi benda bergerak. Nah, jadi awalnya ketika kita sedang ingin memindahkan sesuatu barang, misalnya kan kita bersama-sama untuk memindahkan barang, misalnya lemari dari satu sudut ke sudut yang lain. Kita berusaha bersama-sama mengangkatnya. Nah, ketika benda tersebut terangkat dan kita ingin menghentikan atau mengubah posisinya yang tepat, kita pasti menggesek-geseknya kan. Nah, jadi gaya memengaruhi benda yang bergerak itu akhirnya dari gaya otot kita ini memengaruhi benda yang bergerak tadi. Atau contoh yang lain bisa seperti eh, sepeda yang berhenti akibat direm tadi. Nah, jadi dari benda yang akhirnya bergerak, kita dapat mengaruhi karena adanya gaya gesek, akhirnya benda tersebut dapat berhenti. Nah, itu ya gaya memengaruhi benda bergerak. Kemudian yang ketiga, gaya memengaruhi bentuk benda. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang membuat barang dari tanah liat? Pernah, Bu Guru. Ya, nah, tanah liat itu kan awalnya bentuknya tidak beraturan ya, seperti seperti batu ya. Ketika kita kumpulkan itu kan seperti gundukan batu. Nah,
Tapi dengan bantuan gaya kita, gaya otot kita untuk membentuk tanah liat tersebut, akhirnya gaya yang kita keluarkan akhirnya dapat mempengaruhi benda tersebut bisa berubah bentuk. Bisa jadi guci yang cantik, bisa jadi asbak, bisa jadi apa tempat pensil, banyak banget ya. Kita bisa buat banyak sekali bentuk atau model dari sebuah tanah liat. Nah, ini adalah pengaruh gaya untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ada materi listrik statis dan listrik dinamis. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat berpotensial tinggi ke tempat berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif, sedangkan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. Nah, sekarang Bu Guru akan contohkan sebuah benda. Bentar ya. Ini nanti bahan untuk kita praktek juga anak-anak. Nah, kalian bisa lihat wajah Bu Guru? Bisa. Nah, jadi ini kan ada baterai. Nah, baterai ini mengandung aliran listrik, ya kan, menyimpan dari kumparan kimianya ya. Energi kimianya akhirnya bisa menyimpan energi listrik. Nah, di dalam baterai ini ada ujung dan ujung. Nah, di sini ada keterangannya anak-anak. Nah, yang timbul ini adalah ujung positif, ya. Nah, yang datar ini adalah ujung negatif. Nah, ya, itulah yang dimaksud dengan kumparan. Nah, seperti ini yang Bu Guru tulis di materi. Bu Guru kalau dimainkan terus beracun kan Bu Guru? Ya, jangan dibuka lapisannya ya. Nanti partikel-partikel yang ada di dalamnya itu kan mengandung kimia, jadi pasti beracun. Nah, Bu Guru lanjutkan ya. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Jadi kalau kutub positif dengan kutub negatif ini disambungkan dengan suatu kabel atau sebuah benda yang dapat menghantarkan listrik, nah maka dapat menimbulkan tegangan listrik atau potensial listrik. Nah, anak-anak, beberapa sumber listrik yang sering digunakan contohnya batu baterai, ya kan? Baterai kering, akumulator, dinamo, dan generator. Nah, itu adalah materi tentang listrik. Nah, selanjutnya materi tentang gaya magnet. Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material sejenis melalui suatu gaya yang dimiliki. Gaya tersebut dikenal dengan nama magnetisme. Apa anak-anak? Magnetisme. Ya, magnetisme. Benda yang dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari logam seperti paku, jarum, gunting, pisau, dan sebagainya. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dikelompokkan menjadi dua anak-anak, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yuk kita buka buku LKS kita halaman 69. Halaman 69. Nah, itu sebenarnya sudah ada penjelasan tentang magnet. Ini Bu Guru hanya merangkumnya saja untuk poin-poin yang penting. Nah, jadi nanti bukan berarti yang ada di buku LKS itu tidak penting ya, penting semua anak-anak, tapi Bu Guru hanya mencatat poin-poinnya saja. Nah, anak-anak, ini ya, berdasarkan asalnya magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Ada yang tahu pengertian magnet alam? Ada yang tahu pengertian magnet alam? Kalau sudah baca, kalau sudah belajar, harusnya tahu dong. Karena di situ di LKS ada loh pengertiannya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silahkan dijawab. Siapa namanya ini? Siapa yang Clara, menjawab? Bu Guru. Oke, Clara. Silahkan, Clara.
Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Oke, mantap. Terima kasih ya, Clara. Benar banget ya. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Nah, batuan alami yang dapat menarik benda dari besi disebut magnet alam. Jadi itu memang benar-benar dari alam anak-anak, tidak bisa kita buat. Nah, sedangkan magnet buatan adalah, siapa yang bisa menyebutkan selain Clara? Magnet buatan, ada yang bisa menjelaskan pengertiannya magnet buatan? Oke, email menjawab ya. Email menjawab adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada di halaman 69 anak-anak. Ayo belajar dipelajari bukunya ya supaya Magnet tahu ketika buatan Bu biasanya Guru terbuat dari bertanya. besi atau baja. Nah, magnet buatan biasanya terbuat dari besi atau baja. Oke, itu perbedaan antara magnet alam dan magnet buatan. Ya, jadi sebelum Bu Guru siapa? Eca, Bu Guru. Ada apa, Eca? Mau jawab yang magnet buatan tadi, Bu Guru. Oh iya, tadi sudah dijawab oleh email ya, adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Oke, enggak apa-apa. Jadi sebelum Bu Guru memberikan materi itu, kalau bisa kalian sudah mempelajarinya di rumah. Jadi ketika Bu Guru ada tanya jawab seperti ini, kalian bisa cepat set set set, set jawabnya gitu deh ya. Nah, lanjut. Kita akan belajar tentang sifat-sifat kemagnetan. Yang pertama, memiliki dua kutub. Kutub magnet yang selalu mengarah ke utara dinamakan kutub utara atau yang biasa disingkat dengan huruf U atau N. Ya, North. Kutub satunya lagi yang menunjukkan ke arah selatan disebut kutub selatan. Sifat inilah yang dimanfaatkan dalam prinsip dasar kompas. Apakah kalian sudah pernah melihat kompas? Kompas TV. Pernah, Bu Guru. Pernah, Bu Guru. Bukan itu ya. Bukan apa namanya Bukan itu? kompas TV. Bisa, Kompas iya, TV. bukan TV, tapi kompas alat untuk memberitahukan arah mata angin. Nah, di HP biasanya ada anak-anak. Nah, ini di HP Bu Guru ada nih. Nah, ini kompas. Kita klik. Bentar ya. Nah, ini lagi diperhitungkan untuk derajatnya. Nah, kalian bisa lihat jarumnya enggak? Bisa. Nah, walaupun HP-nya Bu Guru putar-putar, dia jarumnya akan tetap begitu karena itu arah utara dan selatan. Kurang jelas ya? Tapi bisa dilihat ini. Bisa, Bu Guru. Bentar, Bu Guru silahkan. Bu Guru silahkan. Malah tambah nggak kelihatan ya. Nah, jadi ini loh. Bu yang bulat ini kan bisa lihat kan? Jadi walaupun HP-nya Bu Guru putar-putar anak-anak, dia jarumnya tetap gitu terus. Iya kan? Karena itu menunjukkan arah utara dan selatan. Itulah yang dinamakan kompas. Jadi ketika kita ke hutan misalnya, itu kompas itu sangat penting sekali untuk menunjukkan arah mata angin. Jadi misalnya kita tersesat, kita tinggal pasang kompasnya, kita tahu akhirnya utara itu mana, selatan itu mana. Nah, sehingga kita bisa tahu arah. Karena kalau di hutan kadang-kadang kan kita bingung, ini arahnya kemana, ini arahnya kemana. Nah, itulah fungsi kompas untuk memberitahukan kita arah mata angin, sehingga di mana utara, di mana selatan itu kita bisa tahu. Begitu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, kutub yang senama itu tolak menolak dan kutub yang tidak senama itu akhirnya tarik menarik. Artinya gimana? Tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal bahwa di dalam magnet ya atau baterai ini sajalah yang Bu Guru punya baterai ya, Bu Guru enggak punya magnet. Nah, baterai ini ada kutub positif, kutub negatif. Nah, kalau di dalam magnet itu anak-anak, kalau kutub negatif
kutub positif kita gabungkan dengan kutub positif, nah nanti dia akan tolak menolak kalau magnet ya. Nah, kalau misalnya kutub positif kita gabung dengan kutub negatif, dia akan tarik menarik. Akhirnya kalau magnet kan dia fungsinya untuk menarik benda yang terbuat dari logam kan. Jadi kalau misalnya dia positif ketemu negatif, dia nanti akan tarik menarik. Kalau positif ketemu positif akan tolak menolak. Kalau negatif ketemu negatif tolak menolak. Ya, begitu ya. Jadi itulah yang dinamakan ini kutub yang senama tolak menolak dan kutub yang tidak senama tarik menarik. Nah, jadi nanti kalau kalian di rumah mungkin orang tua kalian punya magnet, kalian bisa lakukan percobaan ini. Yang ketiga, kutub-kutub magnet selalu berpasangan. Ya, seperti tadi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi ada kutub utara, ada kutub selatan. Kemudian mempunyai medan magnet. Nah, kalian bisa lihat di halaman 70. Magnet mempunyai gaya tarik, yaitu dapat memengaruhi benda dari besi yang ada di sekitarnya. Daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan inilah yang menyebabkan terbentuknya pola tertentu. Pola tersebut disebut dengan garis-garis gaya magnet. Nah, oleh karena itu, kutub magnet memiliki gaya tarik yang kuat dibandingkan sisi magnet lain. Nah, ini kalian bisa lihat gambar kompas itu anak-anak. Di gambar halaman 70 ya, ada gambar kompas. Saya ada aplikasinya di HP Bu Guru. Iya, di HP nanti bisa dicek ya. Siapa tahu dengan kalian menerima materi ini, kalian bisa mempergunakan kompas di aplikasi HP kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang muncul pada dua benda yang memiliki massa atau berat. Ya, massa S-nya 2 ya anak-anak ya. Itu artinya berat. MASSA atau berat. Gravitasi bumi memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Nah, apa saja sih? Yang pertama, benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa. Coba kalian bayangkan, kalau di bumi ini tidak ada gaya gravitasi. Pasti kalau kalian melemparkan sesuatu ke bawah, pasti dia akan melayang ke angkasa karena nggak ada gaya gravitasi untuk menarik benda yang memiliki berat itu ya. Jadi benda yang memiliki berat karena adanya gaya gravitasi, akhirnya benda itu tidak terlempar ke angkasa. Nah, berbeda dengan di bulan. Kalau di bulan itu tidak memiliki gaya gravitasi, makanya ada yang sudah astronot yang sudah pernah melakukan pencobaan pergi ke bulan dan membuktikannya dan memang benar. Kalau di luar angkasa itu benda yang beratnya seberat apapun, kalau tidak ada gaya gravitasi dia akan melayang. Ya, melayang. Bahkan tubuh kita ini bisa melayang-layang loh kalau misalnya kita ke bulan, ya kan? Karena tidak ada gaya gravitasinya, begitu. Jadi itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, makhluk di bumi akhirnya dapat berjalan di tanah. Coba kalian bayangkan, tadi yang sudah Bu Guru sampaikan ya, kalau misalnya di bumi ini tidak ada gaya gravitasi, kita semua pasti terbang, melayang-layang, ya kan? Iya, karena nggak ada gaya gravitasinya. Kemudian yang ketiga, benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Tadi sama ya penjelasannya seperti poin pertama. Kemudian yang keempat, penerjun payung dan pesawat terbang dapat turun ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Kemudian selanjutnya menjaga agar bulan dan satelit buatan berada pada orbitnya. Nah, itu adalah fungsi daripada gaya gravitasi untuk kehidupan kita anak-anak. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke percobaan, mari kita lakukan percobaan untuk mempelajari magnet buatan. Nah, oke anak-anak, Bu Guru tutup materinya dulu ya, sebelum Bu Guru masuk ke sesi tanya jawab.
karena materinya sudah selesai.